Tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Tony Effendi. Bapak Tony Effendi akan menyaksikan pergumulannya dengan sakit leukemia stadium 4 dan bagaimana pertolongan Tuhan yang boleh menyembuhkan, memulihkan Pak Tony sehingga sehat seperti sekarang ini. Kita akan dengarkan kisahnya. Keluarga Gracia, saat ini kita akan menyapa Bapak Tony Effendi. Shalom Pak Tony, apa kabar? Pagi, puji Tuhan, luar biasa, baik Pak. Ya. Kalau lihat Pak Tony sekarang ini, tidak kepikir Bapak pernah sakit yang sangat-sangat mengerikan, ya, leukemia stadium 4 ini. Tapi kelihatannya sehat luar biasa, ya Pak Tony ya. Kondisinya sehat luar biasa, puji Tuhan. Nah, Pak Tony, di awal kesempatan ini, bolehkah Pak Tony memperkenalkan diri dan keluarga? Sudah ada anak berapa, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, salam, perkenalkan nama saya Tony Effendi. Saya punya istri satu, anak juga satu. Saya berdomisili sekarang di BSD Tangerang Selatan. Usia saya sekarang 62 tahun. Gitu. Wow. Iya, luar biasa. Nah, Pak Tony, ini berkaitan dengan sakit yang Pak Tony alami, ya, leukemia stadium 4. Boleh diceritakan apa yang terjadi di awal Bapak sakit itu, ya? Lalu kemudian bagaimana ketika Bapak mendengar Bapak divonis dokter kalau Bapak kena sakit leukemia stadium 4. Ya, ini tentu mengagetkan ya Pak ya. Lalu bagaimana pengobatan yang terjadi, kuasa Tuhan yang terjadi sampai dengan saat ini? Bagaimana pertolongan Tuhan? Silakan Pak. Ya, saya mungkin di awal dari tahun 2013, sekitar bulan 9 itu, tiba-tiba ada gusi saya berdarah, tapi saya pikir waktu itu mungkin gigi saya bermasalah. Saya ke dokter gigi, tapi tidak ada di dalam gusi itu tidak ada ya masalah di gigi. Terus juga saya disarankan untuk ke THT pada waktu itu karena saya juga mimisan. Dari THT, dokter THT bilang, wah ini harus ke internis karena sudah pendarahan dari gusi, dari hidung, dari kuping, dari mata saya juga ada merah, putihnya jadi merah. Singkat cerita saya ke dokter spesialis, tapi pada waktu itu memang sudah pusing, udah kepala juga udah sempoyongan gitu, udah kayaknya tenaga lemes apa, nggak ada pegel-pegel gitu, jadi rasa nggak karuan. Ya pada waktu itu jadi dokter pada bilang hari itu juga malam itu juga harus tinggal di rumah sakit, dirawat di rumah sakit karena ini udah semuanya udah ngedrop gitu. Kira-kira 2-3 hari kemudian saya di rumah sakit, saya tanya ini sakit apa dok? Dokter nggak bisa jawab. Ini katanya lagi diselidikin, dibawa hasilnya labnya ke Amerika. Aduh, saya bilang kok sampai terlalu gimana gitu, kok Amerika gitu. Kira-kira 5 hari kemudian dokter datang lagi, tapi dokter itu nggak cerita apa-apa gitu. Cuman lihat kondisi, dicek biasa. Nah pada waktu itu saya ngerasakan nggak tahu apa-apa, tapi saya ngomong sama istri saya sakit apa, istri saya diem aja gitu. Saya lihat mukanya sedih. Nah pada waktu itu saya langsung menebak, karena fisik saya udah ngedrop, harus ada tambah darah, apa segala. Terus saya tanya sama istri saya, sakit leukemia ya? Istri saya nangis. Nah di situ saya merasakan, saya tidak bisa terima gitu, nggak bisa terima karena kenapa harus saya Tuhan gitu? Kenapa bukan orang lain? Saya mulai hitung-hitungan dosa saya. Saya pikir dosa saya sekian gitu kan, tapi memang di Tuhan itu, di dalam Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil gitu. Pemikiran saya, kenapa? Karena saya sudah berbuat cukup baik, saya tidak menipu, saya tidak yang macam-macam gitu. Tapi memang Tuhan izinkan sakit itu terjadi. Awalnya memang saya tidak bisa menerima, sampai nggak bisa tidur gitu, sampai siang malam nggak tidur. Jadi
mikirin apa salah saya, apa dosa saya, selalu pikir gimana sakit saya, gimana masa depan saya. Nah pada waktu itu jadi harus tambah darah, harus cari darah sendiri, dari keluarga cari sendiri. Nah pada waktu itu adik saya yang di Australia pikir, waduh ini nggak bisa rumah sakit ini, gimana pindah dari rumah sakit Cikini di Menteng pindah ke Siloam dengan berpikiran ya pengobatan lebih bagus, lebih baik, ada darah. Tapi kita 2 hari kemudian tetap harus cari darah sendiri gitu, repot sekali gitu karena PMI udah nggak sanggup lagi, nggak bisa dibilang. Adik saya yang Australia itu cari setting sakit apa, gimana leukemia. Ada saran dari temennya ke Singapura aja gitu, karena di Singapura ada satu dokter rumah sakit yang bisa nangani. Ya singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bisa tinggal di Singapura pada waktu itu. Jadi dari Siloam Semanggi itu saya naik ambulans ke airport Bandara Soekarno-Hatta, ditemani istri saya, adik saya dan istri saya dan adik saya punya istri juga, adik saya laki itu di Singapura juga di Changi, saya naik ambulans juga dijemput langsung ke rumah sakit. Tinggal cerita saya dirawat di rumah sakit, di situ saya harus merawat 5 cycle 5 bulan di rumah sakit dengan ya infus dengan segala pengobatan yang bikin saya mual, yang saya bisa ya dengan pegel nggak karuan. Dalam kemo itu saya dalam 24 jam itu saya harus 6 jam di kemo, istirahat 3 jam, terus begitu terus sampai hari Sabtu, Minggu istirahat, Senin mulai lagi. Ya, dengan rasa yang luar biasa itu, penyertaan Tuhan memang pada waktu itu memang saya rasakan, saya merasakan saya dihukum sama Tuhan gitu. Karena pemikiran saya, kenapa sakit ini yang saya tidak dulu saya pikirin kok bisa ke saya gitu. Karena pemikiran saya pribadi, karena sakit leukemia itu sangat fatal, sangat berbahaya sekali. Singkat cerita saya di kemo 3 bulan, 2 bulan kemudian istirahat, tapi tidak di kemo, tapi pengobatan tiap seminggu 2 kali, tambah darah, isi apa. Kira-kira 5 bulan di Singapura, saya minta izin sama dokter untuk pulang ke Indonesia, karena waktu itu istri saya bilang, karena anak saya masih kecil, kelas 2 SD itu masih perlu ditemani gitu kan. Kebetulan Imlek pulang boleh sama dokter, ya, tapi dokter dengan syarat tiap 1 minggu sekali harus cek lab, ke email ke dokternya, per 3 minggu sekali harus ke Singapura, semua jadi cek gitu. Ya dengan berjalannya itu hasilnya bagus, jadi pada waktu itu hasilnya bagus, kanker selnya udah hilang, tinggal dikit gitu kan. Dan pengobatan itu saya per 3 minggu sekali harus ke Singapura sama istri saya untuk cek. Saya biasanya berangkat sore malam, pagi-pagi sampai Singapura, di Singapura pagi sampai siang, dia hasil dicek tambah darah apa, biasanya besoknya langsung pulang lagi. Ya tidak terasa ketika itu sekitar 7 bulan 8 bulan kemudian dokter menyatakan kankernya ada lagi, relapse. Saya tidak bisa terima gitu. Saya tanya dokter, dok, kenapa katanya kankernya udah hilang, udah bersih, tapi kok ada lagi? Kok bisa begini dok gitu kan? Dokter cuma bisa jawab gini, saya sudah memberikan yang terbaik. Saya bukan Tuhan. Aduh, di situ saya merasakan, aduh, saya bilang, profesor aja bisa ngomong begini, gimana? Saya bilang, jadi pengharapan saya bukan nama dokter, jadi saya satu-satunya harapan lagi, waduh, cuma Tuhan yang bisa gitu kan. Nah pada waktu itu kebetulan juga saya dirawat di situ, terus di NUH Singapura itu bolak-balik. Ketika pada waktu itu
adik saya datang gitu. Kenapa gitu kan, dari Australia datang ke Singapura untuk tanya konsultasi sama dokter. Dokter cuma bilang, ini satu-satunya jalan harus ditransplant sum tulang belakang, nggak ada jalan lain. Sebelumnya harus di kemo. Ada saya tanya, boleh nggak kemo di Indonesia? Karena kita udah nggak ada dana. Wah, nggak boleh, nggak bisa, saya nggak rekom. Jadi waktu itu, jadi biaya kira-kira berapa? Maaf, dokternya bilang waktu itu kurang 3 miliar lebih. Saya waktu itu lemes 3 miliar tuh. Waduh, duit dari mana saya pikirkan. Saya juga waktu itu juga udah lagi usahanya, gue udah 2 tahun itu udah tolong saya udah banyak gitu kan. Singkat cerita, pulanglah ke Indonesia. Orang tua saya, terutama papa saya marahin. Kenapa pulang? Kenapa nggak berobat lagi? Nggak diterusin. Terus adik saya bilang, bukannya apa-apa gitu, tapi ini harus ada 3 miliar gitu kan. Saya juga sempat kaget waktu di lobi itu ngobrol berdua sama adik saya dipanggil. Waktu itu ditanya, kok umur lu berapa? Saya bilang waktu itu saya umur 52. Ya 52 lebih dari setengah abad ya kok, udah cukup ya. Saya bilang iya. Tuhan Yesus umurnya 33 tahun ya kok. Ya, saya di situ tidak marah. Jadi berarti pengharapan saya cuma sama Tuhan Yesus, dokter, profesor, adik, kakak, apa orang tua sudah tidak bisa nolong saya lagi. Pulanglah ke Indonesia. Sorry. Pulang ke Indonesia, duit udah nggak ada. Saya cuma dibilang sama adik saya, kok sorry ya kok katanya. Ini harus ada 3 miliar lagi. Kita selama ini sudah habis 3 miliar lebih. Saya kaget gitu, waduh. Saya juga nggak mungkin minta tolong lagi. Kalau minta tolong 1-2 juta oke, tapi minta tolong mereka sudah habis 3M lebih gitu kan. Terus harus ada 3M lagi. Ya, saya cuma ya udahlah Tuhan, saya berserah sama Tuhan dengan pengharapan Tuhan. Memang saya waktu di Singapura itu saya dilayani sama sahabat orang sakit, terutama Pak founder Pak Stefanus Wijaya sering kunjungin saya, menguatkan saya. Waktu saya pulang ke Indonesia udah nggak ada dana. Waktu itu kira-kira 2 bulan, 1 bulan setengah, Pak Step datang. Kebetulan ada KKR di Medan, telepon saya untuk datang mau ke rumah saya di Jakarta pada waktu itu. Saya tunggu kira-kira jam 11 malam, dia datang untuk menguatkan saya, mendoa saya. Pak Step tanya, ayo Pak Tony kuat, semangat lagi Pak. Pak, ternyata saya semangat, hidup saya, anak saya masih kecil, kelas 2 SD, cuman uangnya nggak ada lagi, udah habis 3M lebih, harus ada 3M, gimana caranya Pak Step gitu kan. Pak Step cuma bilang gini, ya Pak Tony harus berserah sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan akan disediakan, berdoa, tetap harus beriman. Nah di situ saya merasakan sangat diberkati oleh omongan Pak Step, karena semangatnya yang luar biasa itu buat saya diberkati. Terus saya mulai berdoanya, saya berubah, saya doa Tuhan kalau memang Tuhan izinkan saya untuk sembuh, beri saya jalan, beri kemudahan gitu kan. Saya doa gitu. Tapi kira-kira 10 hari kemudian teman saya yang sakit juga sudah sembuh, kasih dana saya, menolong saya 15 juta waktu itu. Dengan uang itu saya berangkat ke Singapura lagi sama istri saya, cari dokter saya. Dokter saya marah karena waktu di Singapura itu dibilang, kamu jangan main-main, ini hidup mati kamu, ini sakitnya sangat bahaya gitu kan. Kenapa kamu nggak datang untuk check up atau transplant lagi gitu kan, harus transplant. Tapi waktu itu saya bilang, saya sudah kehabisan uang dok. Nah, sekarang kamu kesini mau apa? Dan saya bilang, saya mau berobat. Sekarang kalau gimana caranya kamu mau berobat, tapi nggak ada uang gitu untuk mau ini harus satu-satunya harus transplant sum tulang belakang dengan biaya 3 miliar. Tapi saya bilang, saya beriman, saya punya Tuhan. Tuhan saya misalkan memampukan mencarikan dana itu supaya saya bisa terjadi transplant. Aduh, dokternya cuma geleng kepala, ya udah kamu udah jangan pulang, sekarang juga tinggal di Singapura, kita transplant, cari donor dulu. Tapi waktu itu saya nggak bilang, saya bilang saya harus pulang karena saya nggak ada dana
di Singapura karena waktu itu dekat-dekat bulan Desember, semua mahal. Saya janji, saya beriman, saya akan balik lagi. Saya bilang Januari, tanggal berapa Januari? Tanggal 15. Oke, dia bilang. Saya doa sama Tuhan, terus pulang ke Indonesia doa, Tuhan tolong saya buka jalan, Tuhan kasih saya jalan, Tuhan. Dan pada waktu itu memang doa orang benar itu kuasanya besar. Saya didoakan Pak Stefanus itu pada waktu itu, jadi minta pertolongan Tuhan. Kebetulan saya ada aset waktu itu, saya dagang usaha bonsai. Saya minta tolong sama teman saya yang di Bali untuk beli. Waktu itu singkat cerita saya dapat duit 130 juta. Saya berangkat ke Singapura karena saya bilang ini tanda dari Tuhan, dikasih kemudahan uang itu saya bisa berangkat. Keluarga udah nyerah, udah jangan berangkat, udah nggak ada dana lagi, kita 3M lebih, harus 3M duit dari mana gitu. Adik kamu juga udah nggak bisa tolong, orang tua juga nggak bisa tolong, nggak usah berangkat. Tapi saya beriman sama Tuhan gitu kan, sesuai dengan sorry Pak Step bilang, harus melangkah dengan iman, tinggal di Singapura lagi. Nah, pada waktu itu dengan uang yang 130 juta itu saya bolak-balik berangkat untuk ke Singapura per 3 minggu sekali, isi darah, di check up. Ya dokter bilang ini harus di kemo nggak ada uang pada waktu. Jadi adik saya masih baik, yang Australia itu dia bilang ya udah kalau gitu kemonya di Singapura, jangan di Singapura, malah di Malaysia. Di Singapura, di Malaysia itu sebenarnya dia nggak ada uang dan ini udah habis. Cuman dia bilang dia punya teman dekat, teman yang waktu di Australia itu waktu sekolah, dia bisa nolong dengan kredit card tanda tangan dulu, jadi bisa ngutang. Singkat cerita saya ke Malaysia waktu itu Subang Jaya sama istri saya kemo sebulan di situ. Pulang udah bersih, pulang ke Indonesia, dokter Singapura bilang harus cepat-cepat di kemo kalau nggak kanker ada lagi. Nah pada waktu itu jadi singkat cerita saya udah dana nggak ada, udah nggak apa, saya tinggal di Indonesia dan nyerah gitu kan dana udah nggak ada. Tapi memang Tuhan kita luar biasa mendengar doa kita, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, Tuhan kabulkan dengan banyak pertolongan dari teman-teman. Saya bisa kayak ketemu dengan SOS, itu sangat memberkati saya, suruh berangkat ke Singapura. Sampai keluarga saya tanya, itu pendeta suruh kamu ke Singapura, memang mereka mau kasih tempat kamu tinggal, makan, terus biaya 3 miliar lagi untuk transplant. Saya bilang pendetanya bukan pendeta yang ada, ya udah kalau gitu kamu jangan mengharap gitu kan. Tapi saya bilang saya punya Tuhan, Tuhan akan buka jalan kan. Singkat cerita waktu saya dapat duit 30 juta itu, ini petanda dari Tuhan, saya harus berangkat ke Singapura. Saya berangkat tinggal di Singapura. Istri saya nggak berangkat karena ya istri saya juga bilang kamu sendiri aja kurang ini duit. Ya udah waktu itu saya sendiri berangkat ke Singapura, ketemu Pak Step lagi, saya telepon, dijemput saya sama Pak Step di Changi. Ya, ini sepertinya nge-lag ya, sepertinya ini nge-lag. Oke. Ya lumayan. Terus kuat jalan, pusing nggak? Jalan bisa pelan-pelan, pusing nggak sih Pak? Ya udah ikut saya kemana? Pelayanan. Maksudnya apa Pak? Saya nggak ngerti pada waktu itu pelayanan apa. Ya Pak Tony ikut saya mendoakan orang sakit, menguatkan orang sakit. Lah Pak, saya kesini lagi nggak ada uang untuk mau biaya transplant 3M lebih. Kok harus ikut Pak Step ke rumah sakit gitu kan? Lalu Pak Step bilang, Pak Pendeta bilang bahwa memang kamu lagi ada masalah keuangan sakit-sakit, tapi kamu harus jadi berkat buat orang lain gitu kan. Ketika Pak Tony mendoakan memberkatkan orang lain, berkat itu akan datang kembali gitu ke saya. Ya, karena saya sendirian di Singapura, saya ikut Pak Step. Nah, awal pertama itu hari pertama saya bingung gitu. Saya tanya Pak Step, saya kok ngerasakan saya nggak pusing, saya nggak sakit, saya kuat jalan gitu kan. Kalau Singapura jalan itu kan rumah sakit kemana, sampai pulang 10 malam.
Pak Step bilang, ya ketika Pak Tony memberkatkan orang, mendoakan orang, kesaksian, itu akan jadi kuat juga buat Pak Tony gitu kan. Nah, saya ikut dah. Selama kira-kira, karena Pak Step bilang, jangan fokus sama sakitnya, fokus sama Tuhannya, fokus sama pelayanannya. Lupakan sakit, lupakan masalah. Jadi pelayanan. Waktu itu, saya tiap hari ikut Pak Step ke rumah-rumah sakit, ke rumah apartemen-apartemen untuk mendoakan, untuk bersaksi. Singkat cerita, ketika 9 bulan kemudian, dokter udah bilang, saya tetap kan saya check up gitu kan per 3 minggu, check up ke sakit itu. Dokter bilang, ini aja cepat harus ditransplant karena kankernya ada lagi. Saya berpikiran, saya konsentrasi pelayanan ke gereja, ya kesaksian. Nah pada waktu itu jadi singkat cerita nggak tahu gimana dokternya waktu 9 bulan kemudian ini kankernya ada lagi. Waktu di situ saya lemes, Pak. Kenapa? Tuhan, saya udah ikut pelayanan Tuhan. Kok bukan disembuhkan nama Tuhan, tapi Tuhan kasih sakit saya lagi gitu kan? Saya merasakan begitu. Kenapa Tuhan gitu kan? Saya sempat marah sama Tuhan. Tapi di situ Tuhan mengajarkan bahwa bukan kamu ikut melayani, ikut pelayanan terus kamu bisa disembuhkan, bukan itu gitu kan. Tuhan bilang bukan itu, kamu harus tetap setia, kamu harus taat sama percaya sama Tuhan Yesus, kamu harus jadi berkat buat orang lain. Nah pada waktu itu ketika yang kedua kali itu, ketiga kali saya harus sakit lagi gitu. Saya berada di apartemennya Pak Pendeta Hendra Bu Esther di lantai 25 karena keluarga, kakak, adik, orang tua telepon udah pulang, kamu udah setahun lebih sorry, udah nyusahin orang gitu kan, udah nggak ada dana gitu kan, nggak dikasih uang, nggak ada hal, tapi kamu yang bikin susah orang. Tapi waktu itu karena ada intimidasi dari iblis di lantai 25 itu, saya kesel, jadi saya merasakan nggak karuan gitu, udah pulang. Jadi pemikiran saya bilang saya mau bertahan hidup di sini, saya bisa sembuh gitu. Nah, pada waktu itu jadi ada intimidasi dari iblis untuk lompat lantai 25. Tapi tidak jadi ya Pak ya waktu itu? Saya sempat ingat Tuhan, Pak. Saya berteriak, sekencang-kencang saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Pada waktu saya berteriak gitu, semua gelap, Pak. Saya pingsan rupanya. Bapak Pendeta Hendra mungkin mendengar teriakan saya, dia kena ke depan gitu. Ada apa Pak Tony? Ada apa? Saya dibangunin. Terus, waduh kenapa Pak Tony kok begini gitu. Terus saya cerita gitu bahwa tadi saya bilang ada intimidasi untuk lompat di lantai 25 ini. Saya bilang, aduh Pak Tony katanya, selama ini kan iman Pak Tony ada di dalam Tuhan Yesus Kristus kan, udah sangat diberkati gitu. Kenapa harus pikiran gitu? Jadi pada waktu itu Pak, ya udah berdoa kita minta bertobat kepada Tuhan. Memang kadang sebagai manusia kita merasakan sudah tidak ada jalan lagi, jalan sudah buntu, udah 2 kali sakit kanker, udah habis 3M lebih, terus harus punya 3M untuk transplant. Saya sudah pelayanan, saya pikirkan kok begini gitu kan hasilnya. Tapi memang kita nggak ngerti jalannya Tuhan, kita beda apa pemikiran Tuhan, maunya Tuhan gitu. Nah pada waktu itu ketika merasakan jalan Anda buntu, keluarga saya juga minta bantuan ke satu yayasan agama lain gitu kan, ya teman-teman semua orang gereja yang di Singapura juga. Puji Tuhan pada waktu itu juga adik saya tetap dia baik, dia cari saya donor, dia bayar lagi itu kalau nggak salah sampai 30 jutaan cari donor buat saya. Nah donor itu awal pertama dapat orang Singapura tapi nggak cocok, cari untuk orang Cina terus mengundurkan diri, cari lagi dapat orang Jerman gitu. Nah tapi yang jadi masalah saya harus ditransplant, saya harus di kemo lagi. Saya langsung ada
minta hikmat dari Tuhan, ini gimana Tuhan, saya doa, tapi pelayanan tetap saya pelayanan, kalau siang sampai sore pelayanan. Saya dikasih hikmat sama Tuhan, ngomong sama adik kamu, eh, saya mau ditransplant, minta ditransfer 200 juta dulu untuk DP-nya transfer. Adik saya waktu itu, ya udah saya cariin uang untuk transfer, tapi uang ini khusus untuk transplant sumsum tulang belakang. Saya juga bingung sama Koko gitu. Kok bisa ngomong gitu 200 juta? Kan perlunya 3 miliar. Ya, saya bilang. Apartemen adik saya itu mau dijual yang di Jakarta waktu itu belum dipakai. Jadi pada waktu itu mau dijual 1,3 nggak laku. Sampai 800 juta jual, saya bilang. Itu dari 1M berarti kan pinjam masuk deposit 200 sama 800. Terus sisanya yang 2M lagi. Yayasan Buddha Suci akan bantu 1M. Hah? Kok kamu beriman gitu? Ya, saya bilang saya beriman. Terus yang sisanya yang lain 1M lagi Tuhan akan sediakan, saya bilang. Waduh, ya udah saya ikut kamu aja gimana caranya. Tapi ingat, uang yang 200 juta itu jangan dipakai yang buat lain-lain, itu untuk khusus untuk transplant sumsum tulang belakang. Tiba-tiba pada waktu itu saya drop lagi. Drop karena kankernya ada lagi. Wah, dokter situ bilang, ini harus buru-buru ditransplant ini katanya. Nggak ada uang, saya bilang gimana caranya. Ini memang kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan asal kita setia, apa permintaan kita, apa yang kita doakan, seolah-olah tidak terkabul, tapi sedikit Tuhan ubah gitu kan, diberikan mukjizat. Singkat cerita, saya bisa pada waktu itu dapat orang Jerman donor sumsum tulang belakangnya, tapi saya harus di kemo lagi, uang waktu itu kira-kira 500 juta. Saya konsultasi sama Pak Pendeta Stefanus itu, Pak, ini gimana ya Pak ya? Saya harus di kemo dulu, jadi harus bersih. Dokter bilang nggak percuma kalau ditransplant, kalau masih kotor masih ada kankernya. Nah pada waktu itu Pak Step bilang, udah kalau gitu gini aja, Pak Tony masuk aja dulu, itu yang 200 juta, bilang aja buat DP. Ya, nanti yang sisanya 300 juta, Tuhan akan sediakan. Doa terus Pak Tony, doa. Nah pada waktu itu, kira-kira 10 hari saya masuk ke rumah sakit, adik saya telepon yang Australia, kok uangnya 200 juta kamu oke ya? Iya, buat apa? Buat saya kemo. Kenapa dipakai, dia marah. Saya bilang kan saya harus dibersihkan dulu. Tapi kan udah janji kan itu buat transplant. Ya, tapi dokter bilang harus transplant itu, harus dibersihkan dulu sel kankernya. Kalau ada ya percuma. Singkat cerita saya di rumah sakit lagi, dengan keterpurukan saya itu saya merasakan kok harus begini berkali-kali, saya bilang. Tapi memang saya sangat dikuatkan dengan Pak Stefanus itu, pelayanannya SOS, selalu mendampingi, selalu menguatkan saya. Ya, ketika ada tagihan kurang lebih sekitar 500 juta buat saya, tapi waktu itu sudah DP yang 200 juta saya pakai, jadi berarti harus 300 juta harus bayar ke rumah sakit. Saya diusir pada waktu itu di rumah sakit, dari kelas VIP pindah, yang biasa pindah sampai seminggu itu pindah, yang ke Bangsal gitu. Saya dikasih tahu Pak Pendeta, Pak ini saya diusir terus nih tiap hari gitu kan, harus bayar, uang nggak ada. Ya udah kalau gitu, saya datang gitu kan, Pak Pendeta Stefanus datang untuk doakan, mana bilnya katanya. Ini Pak bilnya, saya kasih tagihan sekitar 300 juta. Apa yang terjadi? Saya merasakan Pak Pendeta akan bayar itu bil itu karena dia minta bilnya. Tapi ketika itu oke, katanya, kita tumpang tangan. Saya sampai bengong. Maksudnya tumpang tangan apa? Kita doa. Ayo kita berdua doa. Saya nggak bisa apa-apa Pak. Cuma saya pikir, apa iya cuman dengan sekedar doa terus ada uang untuk bayar? Karena pemikiran saya pada waktu itu masih belum terlalu iman saya sampai ke situ.
Ya Pak Tony, kita doa. Percaya Tuhan akan menyediakan uang 300 juta. Nah, jadi pada waktu itu, ya udah, ketika doa itu kita ikutin. Pak Pendeta tanya, Pak Tony ada aset apa di Jakarta? Waduh, udah nggak ada aset apa-apa, ini udah nggak ada uang, nggak ada apa. Jadi gimana ya? Pak Stefanus sempat bingung juga. Maksudnya berdoa juga untuk pergumulannya supaya bisa cari dana ke saya. Pada waktu itu jadi dicarikan CD yang harga 25.000, ada yang bantu, jadi dijual 50.000. Jadi ada selisih 25.000 untuk bantu sumsum tulang belakang untuk saya cangkok. Saya tanya ada berapa keping Pak? Ada 1.000 katanya. Wah lumayan. 1.000 kali sekian 250 juta. Terus saya hitung lagi, loh ini cuma 25 juta berarti kan? Pak ini kalau di total dijual semuanya cuma 25 juta, utang saya kan 300 juta Pak. Gitu kan? Ya, Pak Tony harus beriman, berdoa, Tuhan akan sediakan. Saya bingung, ya udahlah, saya bilang apa yang terjadi, saya tetap percaya Tuhan Yesus, apa kata. Ya. Nah, singkat cerita, terkumpullah uang itu, 300 juta. Oh, luar biasa. Terkumpul, itu saya juga, waduh, dalam waktu 10 hari ada dana, Tuhan sediakan melalui apa bukannya kita pikirkan sebagai manusia, Tuhan sediakan dengan cara aja. 300 juta saya bisa pulang, bisa pulang ke apartemen, dijemput Pak Step lagi, dianterin, saya pulang, dari situ pertolongan Tuhan mulai terlihat lagi satu persatu, singkat cerita saya bisa dapat dana dari yayasan itu, agama 1 miliar, dari ada orang Singapura, pendeta Indonesia, itu 600 juta, ada lagi teman-teman, itu yang kita nggak pernah kepikirkan untuk bagi manusia, tapi Tuhan sediakan. Singkat cerita saya dapat 3M ya? Ya, saya dapat. Sebenarnya saya dapat nggak 3M, saya dapat cuma 2M. Cuman karena sudah bisa untuk transplant, saya transplant dulu, sisanya nanti kalau pikiran saya masuk dulu gitu kan. Tapi semuanya Tuhan sediakan, kita melangkah. Yang diajarkan Pak Stefan itu melangkah dengan iman, ya kan. Kalau kamu nggak melangkah nggak bisa. Tapi kalau kamu melangkah nanti akan dilihat hasilnya. Singkat cerita dapat pertolongan dari Tuhan, dapat donor dari orang Jerman. Dokter juga bingung kok bisa Jerman gitu. Kenapa? Kalau transplantasi tulang belakang itu biasanya donornya dari keluarga, kakak, adik, orang tua. Biasanya itu hitungannya 8/8. Itu sempurna. Kadang-kadang 5/8 boleh kalau keluarga. Tapi kalau orang luar nggak bisa, harus 6/8. Karena kalau nggak itu gagal, badan hitam lewat pasti. Yang saya dapat itu 8/8. Dahsyat sekali. Apa penyertaan Cocok, Tuhan? Bukannya cocok aja Pak. Itu tanda dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita yang sempurna, ya kan, tidak 7 atau 8/8, tapi 8/8. Itu tanda dari Tuhan. Apapun yang kita perlukan, Tuhan akan sediakan. Yang luar biasa sekali Pak. Ketika saya transplant itu, saya juga udah dana nggak ada orang-orang yang sakit juga. Pak Tony kenapa mau transplant kok anaknya istri nggak datang kok sendirian, bilang ini lagi high season, saya bilang lagi mahal, dananya nggak ada. Minta nama paspor Pak Tony anaknya, disediakan Pak, tinggal apa sama teman-teman gitu. Makanya saya bilang penyertaan Tuhan itu luar biasa ya, gitu. puji Tuhan. Ketika saya sakit itu sebelumnya di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, golongan darah saya itu B+, Pak. Ketika saya transplant, ya golongan saya berubah. Sampai hari ini sudah 10 tahun lebih, golongan darah saya jadi O. Itu makanya saya bilang kadang sama teman-teman, sangat luar biasa kita punya Tuhan, penyertaannya ketika kita beriman, apapun, uang, Amin.
3M, tambah 3M, 6M lebih. Tuhan sediakan sakit kanker, sakit leukemia atau jantung. Tidak mungkin bagi Tuhan bisa disembuhkan, Pak, gitu. Itu kesaksian saya, Pak. Ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara dengan luar biasa ya Pak ya. Tuhan sertai, Tuhan cukupkan, dan kita tadi melihat bagaimana semuanya di luar pikiran kita, di luar perkiraan kita, yang Tuhan kerjakan amat sangat dahsyat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan. Nah, kalau boleh saya tahu ayat firman Tuhan yang memberkati Bapak. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, Pak. Oh, yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan ya. Itu, Ya, Pak. itu ya. Yeremia. Lalu ada pujian yang memberi kekuatan buat Bapak? Pujian, saya ada satu lagu, Pak. Waktu di Singapura itu saya tinggal di apartemen lantai 25 itu, kebetulan di lift itu ada cermin gitu kan. Jadi saya turun, saya naik, selalu saya memujikan lagu-lagu pujian dari Pak Niko tuh. Lagunya apa? Lagunya apa? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi itu saya nyanyi sampai Ya. Apapun yang terjadi, ya Tuhan Yesus baik. Ya. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Dan itu menjadi satu seruan bagi banyak rekan-rekan yang mengalami sakit. Beberapa orang yang saya temui juga di Jakarta, mereka yang sedang kanker stadium akhir, selalu mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bahkan sampai mereka menutup mata, Tuhan Yesus baik. Itu luar biasa. Ya, pujian ini sangat memberi kekuatan. Jadi kita bersyukur saat ini Pak Tony boleh Tuhan pulihkan dan boleh bersama melayani di SOS Tangerang ya. Ini luar biasa ya, karena kita waktu terus berjalan, kita akan mau berdoa dulu untuk Pak Tony ya. Kita berdoa dulu untuk Pak Tony. Bapak di dalam surga, kami bersyukur untuk kesaksian Pak Tony yang boleh memberikan kekuatan buat kami untuk tetap bersandar percaya penuh kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami mau berdoa Tuhan berkati Pak Tony, berkati istri, berkati anak ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan keadaan seseorang, termasuk keadaan Pak Tony, dan Tuhan pulihkan. Dan dia boleh terus menyaksikan Tuhan yang hidup kepada banyak orang yang sedang sakit, boleh diberi kekuatan, yang meragukan, biarlah mereka diyakinkan oleh apa yang sudah dialami oleh Pak Tony sendiri. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyaksikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat melalui apa yang terjadi dengan Pak Tony. Terima kasih Bapak. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, biarlah itu boleh memberi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.